selamat sore, selamat datang di Kota Medan, Bapak-Bapak. Apa kabar semua sehat? Luar biasa. Baik. Oke, baik. Pertanyaan pertama saya langsung tanyakan ke Pak Didik sebagai tuan rumah begitu ya. Disebutkan dari awal tadi bahwa LPS ini sudah berdiri selama 20 tahun. Mungkin boleh diceritakan perjalanan, kemudian tantangan yang ditemukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Tugasnya kan cukup banyak Pak Didik. Silakan Pak Didik. Terima kasih Mbak Dina. LPS sendiri berdiri atas dasar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. Tapi berdirinya 1 tahun kemudian sejak undang-undang itu disahkan, yaitu di bulan September tahun 2005. Nah, dalam evolusi tugasnya itu mungkin bisa kayak kupu-kupu ya. Awalnya itu tugas LPS itu sebagai Pepoklas. Jadi intinya OJK menyerahkan bank gagal, kemudian oleh LPS dilakukan analisis, opsi resolusinya hanya 2, yaitu menyelamatkan atau tidak menyelamatkan, which is dilikuidasi. Nah, tata dasar itu biasanya ada lower cost test. Kalau menyelamatkan, hitung-hitungannya butuh biaya berapa, kemudian kalau tidak menyelamatkan atau meminta OJK atau BI, waktu itu OJK belum ada waktu itu, untuk mencabut izin usahanya, selanjutnya dilikuidasi, biayanya berapa. Biasanya untuk bank yang non-sistemik karena kondisinya udah parah, ternyata lebih murah tidak menyelamatkan, dilikuidasi. Nah, atas dasar itu LPS kemudian meminta BI untuk mencabut dan sekaligus membayar simpanan dari nasabah yang tadi disampaikan. Jadi penjaminan LPS itu efektif setelah bank dicabut izin usahanya. Tadi ada pertanyaan, gimana kalau uang saya hilang pada saat banknya masih beroperasi? Nah, itu masih tanggung jawab dari manajemen bank yang di bapak-bapak sebelah saya ini. Kalau banknya masih hidup dan sehat, yaitu harus diinvestigasi, itu kesalahan apa? Apakah kesalahan nasabah sehingga PIN-nya bocor, diambil orang, kemudian diambil uangnya, atau ada kesalahan dari sistem bank, itu perlu investigasi. Itu yang Pepoklas. Kemudian dengan Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, opsi resolusinya dibuka ada 2 lagi. Selain tadi penyelamatan, PMS, penyertaan modal sementara, likuidasi, ada di antara itu ada purchase and assumption. Itu apa? Jadi bank ini dibelah. Good bank-nya, aset yang masih bagus, masih lancar, sama simpanan yang dijamin, sedapat mungkin dialihkan kepada bank lain yang sehat. Kalau ada bank lain yang sehat, nah selisih antara good asset sama simpanan yang dijamin, let's say lebih besar simpanan yang dijamin, selisihnya itu akan di top up oleh LPS kepada bank yang mengambil alih itu. Nah, yang bad bank-nya akan diproses likuidasi. Nah, dalam kondisi tertentu, umpamanya belum ada bank yang bisa melakukan PNE, LPS sesuai undang-undang diberi kewenangan untuk mendirikan bridge bank, bank perantara. Prosesnya sama, yang akan mengabsorb dari good bank dan simpanan yang dijamin tadi. Nanti exit-nya bisa dilakukan PNE atau bahkan bridging-nya bisa dilakukan penjualan sebagai as whole sebagai bank. Itu yang loss minimizer. Jadi di antara 4 opsi tadi kita kembangkan metodologi analisis kuantitatifnya, namanya least cost test, mana yang paling murah. Nah, dengan undang-undang terakhir 2023 mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan, itu LPS diminta tidak hanya memperhatikan diri sendiri, istilahnya least cost test-nya apa, bisa aja diambil opsi resolusi yang lebih mahal apabila memenuhi kriteria, umpamanya bank ini diperkirakan apabila dicabut akan mengganggu stabilitas sistem keuangan. Dan kita juga di dalam undang-undang itu diberi langkah maju ke depan untuk menjajaki investor. Jadi pada saat bank dalam penyihatan, walaupun masih dalam kewenangan OJK, kita bisa mendekati investor untuk mengambil alih bank itu atau melakukan PNE atau bersama-sama nanti menyelamatkan bank itu. Semua opsi makanya kita sering saat ini berusaha mendekati investor-investor untuk saat ini masih BPR yang barangkali bisa kita selamatkan.
Ada satu case barangkali boleh saya ceritakan di sini, namanya Bank Indramayu Jabar. Nah itu kita bisa lakukan istilahnya yang kemarin di Eropa terkenal itu built-in. Jadi ada Bank Jabar Banten punya pinjaman di bank itu, kita dekatin untuk dilakukan debt equity swap, akhirnya bank itu menjadi sehat. Itu barangkali yang perlu itu. Di samping itu kita juga dikasih kewenangan agak ke depan untuk melakukan penempatan dana di dalam undang-undang itu. Tujuannya apa? Barangkali kalau banknya mengalami kesulitan likuiditas tapi belum terlalu struktural dan BI waktu itu belum bisa memberikan PLJP, nah nanti hitung-hitungannya kalau memang masih visible itu bisa kita tempatin dana supaya tujuannya kalau masih visible berarti biaya resolusinya apabila bank gagal mungkin lebih mahal daripada penempatan dana, sehingga kita pilih penempatan dana di depan untuk menyelamatkan bank itu. Mungkin itu perkembangan terakhir. Oke, baik. Terima kasih Pak Didik atas jawabannya. Tapi saya mau tanya dulu nih sama teman-teman, siapa di sini, ini kan kebanyakan mahasiswa sama anak sekolah ya, SMA ya. Siapa di sini yang begitu lulus nanti misalnya katakan sudah sarjana atau sudah lulus kuliah. Siapa yang di sini yang mau gajinya langsung 2 digit? Semuanya. Siapa yang mau kerja di Bank Mandiri? Oke, siapa yang mau kerja di BRI? Oke, siapa yang mau kerja di BSI? Siapa yang mau kerja di LPS? Di LPS lebih tinggi loh. Oke, jadi semuanya pengen gajinya langsung first job. Iya, langsung 2 digit. Iya betul, langsung. Untuk Dan fresh graduate. kalau memang akhirnya sebenarnya lapangan pekerjaan akhirnya terbuka. Terus dari tadi kita sebenarnya sudah bahas soal pertumbuhan ekonomi 5%. Pertanyaanku sebenarnya buat dompet kami-kami ini mahasiswa, kemudian anak SMA yang mau kerja, kira-kira dampaknya apa sih? Mungkin gini, yang paling dekat sama teman-teman di sini adalah di sini semua punya handphone, smartphone ya. Berarti kan semua transaksi sekarang adalah serba digital. Mungkin kepada Pak Timothy terlebih dahulu, kalau dari Bank Mandiri sendiri sebenarnya gimana sih mengatasi pergeseran kebiasaan ini, kan adalah pergeseran kebiasaan yang luar biasa besar. Titik baliknya adalah sebenarnya pada saat COVID-19 kita terpaksa untuk apa-apa semua serba digital begitu. Nah untuk teman-teman di sini yang tadi katanya bilang pengen gaji 2 digit, ini berarti adalah calon-calon nasabah. Kira-kira bagaimana strateginya menghadapi hal ini? Silakan Pak Timothy. Terima kasih. Pertama-tama saya terima kasih sudah diundang Pak CT, Pak Purbaya. Senang sekali bisa bersama teman-teman di sini yang lebih kebanyakan mungkin adik-adik. Tadi udah ada yang panggil ayah, saya mestinya rada masuk di kelas yang ayah-ayah ini gitu. Pertanyaan yang sangat bagus Mbak Dina mengatakan bahwa dengan segala sesuatu yang sudah digital ini, apa yang disiapkan Bank Mandiri? Tentunya setiap bank mempunyai strategi yang berbeda. Di sini ada Bank Rakyat Indonesia, ada Bank Syariah Indonesia, dan kami Bank Mandiri. Buat kami yang terpenting adalah dalam melaksanakan digital itu, harapan saya digital memang sudah terjadi. Tapi harapan saya jangan sampai terpaksa. Karena masih ada cabang konvensional. Masih ada cabang-cabang seluruh di Indonesia yang bisa melayani tanpa digital. Justru yang saya katakan adalah apakah kita bisa membangun sesuatu yang bisa memberi nilai tambah kepada nasabahnya. Nah dalam hal ini yang kita bangun adalah solusi digital yang harus bisa membawa nilai tambah. Nah nilai tambah itu kalau orang teknologi bahasa kerennya adalah UI dan UX. Artinya experience yang harus luar biasa dan harus menyelesaikan keperluan sehari-hari. Nah Bank Mandiri ini cukup unik, mungkin satu-satunya di Indonesia yang benar-benar melihat ekosistem dari wholesale sampai ke bawah. Hari ini kita bicara UMKM. Pak CT selalu mengatakan, adik-adik nanti kalau lulus, coba masuk membuat suatu kesempatan yang bisa menjadikan lapangan kerja. Itu saya tangkap tadi. Nah kalau mau jadi lapangan kerja, tadi ada yang angkat, mau masuk Bank Mandiri, bisa. Mungkin bisa juga, tapi kalau yang Pak CT maksudkan mungkin nggak langsung jadi pegawai. Untuk itu harus mungkin berwira swasta.
Nah pertanyaannya, bisa nggak bank itu mensupport orang-orang wira swasta? Nah kalau kita bicara UMKM, UMKM di Indonesia itu 70% daripada GDP Republik ini. Ada kira-kira 70 juta UMKM. Bank Mandiri mikirin itu. Jadi bukan hanya kita mikirin korporasi, jadi adik-adik, saya tanya dulu, siapa yang udah punya live-in di ruangan ini? Oh belum banyak. Kalau sudah 17 tahun ke atas, di ruangan ini coba tolong download live-in. Nanti kalau 10 menit keluar jadi, minta di top up. Di boothnya Bank Mandiri. Tadi ada yang, tapi ada buktinya ya. Harus top up, harus buka di ruangan ini. Yang di ruangan ini bisa buka, saya nanti top up di depan. Oke. Jadi tapi ada bukti emailnya mengatakan buktinya bukannya di sini. Itu bukan buat promosi, itu untuk mengatakan bahwa Bank Mandiri bisa menjawab kebutuhan. Nah untuk UMKM itu, kita ini bisa membuat sesuatu yang sangat mudah. Contohnya, Bapak Ibu jualan, kalau di hotel-hotel besar pakai mesin EDC. EDC itu harus gosok, ya kan namanya EDC. Bayarnya mahal, ada MDR rate, merchant discount rate. Tapi kalau pakai EDC-nya UMKM-nya Bank Mandiri yang namanya, ingat ya adik-adik, real time masuk di dompet hari yang sama. Sebentar lagi bulan Agustus, transaksi langsung ada di dompet, artinya di bank account. Dan tidak ada biaya. Jadi yang kita bangun adalah solusi untuk benar-benar menopang UMKM tadi. Nah yang live-in yang tadi adik-adik nanti akan coba, itu adalah untuk keperluan sehari-hari untuk bisa membayarnya. Jadi mudah-mudahan kami membuat suatu solusi di mana nanti ya kalau saya panutan saya salah satunya ya Pak Pur selalu bilang Pak Cete. Kalau saya juga Pak Pur, panutan saya Pak Cete. Saya satu hari cita-citanya mungkin kalau saya udah terlambat mau jadi ke Pak Cete mungkin udah gak sanggup lah. Pak Cete di atas. Tapi adik-adik punya kesempatan. Amin. Kalau jadi wirausaha sekarang, terus nanti sukses terus, satu hari akan jadi seperti CT Corp. Nah pertanyaannya, adik-adik mulai dari sekarang bisa nggak Bank Mandiri support sampai nanti jadi CT Corp. CT Corp juga pasti bisa disupport Bank Mandiri. Nah itulah kepentingan bahwa kita harus memberikan solusi yang bisa ada ekosistemnya dari atas sampai bawah. Nah bank yang itu kita pikirkan untuk kepentingan nasabah. Mungkin itu dari strategi yang kita jalankan. Oke luar biasa, terima kasih Pak Timothy. Pertanyaan saya selanjutnya masih nggak jauh-jauh sama apa yang namanya serba digital. Mungkin pertanyaan saya selanjutnya untuk Pak Aquarius begitu. Kalau dari kacamata BRI sendiri, kita kan pada saat ini sore hari ini ada di sini sebenarnya adalah untuk semua tuh udah paham teknologi Pak. Tapi nggak semua paham soal yang namanya ilmu finansial pribadi, personal. Gak semua orang tuh paham bagaimana sih cara mengatur uang, bagaimana sih akses keuangan di Indonesia. Emang saya bisa apa sih di Indonesia berkaitan dengan hal keuangan begitu. Yang kita biasa sebut dengan literasi dan juga inklusi keuangan. Kalau dari BRI sendiri melihat tantangan teknologi, dibilang tantangan juga bisa dikatakan peluang begitu. Tapi kalau dari BRI sendiri untuk meningkatkan kesadaran masyarakat berkaitan dengan inklusi dan juga literasi keuangan. Seperti apa dan kenapa ini menjadi penting Pak? Baik, terima kasih. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih Pak JT, Pak Burwai, kami diundang dari BRI. Teman-teman semua, ini memang sebuah tema yang bagus sekali ya. Jadi kalau kita lihat kenapa sih tantangan anak muda sekarang itu perlu kita dorong, karena anak muda ini menjadi generasi penerus yang nanti untuk melanjutkan bangsa ini. Jadi kalau kita lihat ya, kalau anak-anak muda sekarang itu secara general sudah melek sama informasi atau teknologi gitu. Tapi kalau dibanding dengan literasi inklusi keuangan itu yang Gen Y sama Z itu masih kalah sama Gen X gitu di antara umur 40-an. Ya, kenapa demikian? Karena sebenarnya di dalam day to day activitiesnya kita cenderung terdorong ke pola konsumtif gitu. Kita lihat iklan-iklan segala macam itu butuh ketahanan mental kita itu supaya kita nggak terdorong dengan yang konsumtif. Konsumtif boleh, tetapi mesti ada
porsinya. Yang kedua, kita kurang mampu menerjemahkan ini kebutuhan atau keinginan gitu. Nah itu sometimes itu. Jadi, nah kayak misalnya kita datang ke sini kita spend uang loh. Ada bensin, ada tenaga. Tapi kalau kita menganggap, oh ini kebutuhan saya, kenapa? Karena saya mau dapat knowledge. Maka apapun yang terjadi saya spend uang, harus datang ke sini. Tapi kalau di sini tidak dilihat menjadi sebuah kebutuhan atau hanya keinginan, nah itu beda. Jadi itu menyebabkan kita nggak efisien. Kemudian juga kita terdorong bisa mengejar kesenangan yang seketika gitu, sehingga untuk hasilnya. Nah ini ada cara-cara yang dilakukan oleh BRI untuk membangun ini, di mana sebenarnya BRI itu punya forum, itu namanya pengusaha wirausaha BRI gitu, di mana di situ forum pertemuan antara pengusaha muda, di situ ada business matching, kemudian ada bagaimana pelatihan terhadap e-commerce onboarding, nanti dikemas di dalam UMKM Expo gitu. Tapi satu hal yang memang paling penting adalah kita pengen mengedukasi anak-anak muda ini, karena anak muda itu perlu dibekali dengan kemampuan pemahaman finansial. Contohnya gini, bagaimana kita membangun kedisiplinan mengelola keuangan. Ada trik yang kita edukasi kepada masyarakat, mestinya bisa dibagi 4 hal. Pengeluaran kita itu untuk kebutuhan primer kita, atau untuk investasi atau nabung, atau untuk hiburan, atau untuk dana cadangan. Nanti komposisinya bisa diatur sama adik-adik. Kalau adik-adik masih sekolah atau sudah mulai bekerja, komposisi itu diatur gitu. Sehingga kalau kita punya klasifikasi dari 4 itu, ketika kita spend, maka kita akan jelas alokasinya ini kemana. Per rupiah kita akan jelas, dan kemudian kita menghindari yang kurang prioritas. Nah ini bagus buat kita bisa membangun. Otomatis segala resources yang kita ambil, kita dapat, itu bisa kita gunakan. Nah ini literasi seperti ini pastinya impactnya ke dunia perbankan. Di mana dana-dana yang beredar di masyarakat itu bisa kita bisa kita kelola, dan pada akhirnya kita bisa berkontribusi terhadap negara ini. Sebenarnya itu arahnya, edukasi dari BRI dan misinya ke depan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Aquarius. Pertanyaan saya selanjutnya buat Pak Anton. Masih belum jauh-jauh berkaitan dengan bagaimana sih anak muda melihat finansial, baik secara makroekonomi, gimana sih kondisi ekonomi kita sekarang, dan juga dampaknya terhadap kita secara pribadi, dompet kita lah istilahnya, bahasanya begitu ya. Tapi kadang-kadang anak muda, terutama Gen Z yang mungkin kebanyakan hadir di sini, udah keburu takut duluan Pak kalau denger bahasa-bahasa istilah-istilah keuangan tuh kayak, apa nih gitu kan. Nah kira-kira kalau dari BSI sendiri bagaimana sih Pak caranya untuk menyederhanakan atau memperkenalkan istilah-istilah finansial atau mulai melek finansial terutama dari versi syariah. Silakan Pak Anton. Baik, terima kasih Mbak Dina. Saya juga terima kasih untuk Pak CT, Pak Purbaya. Terima kasih BSI sudah diundang Pak. Alhamdulillah. Terkait dengan perbankan syariah ya Mbak Dina, memang salah satu tugas yang melekat kepada kita gitu ya. Mungkin agak sedikit berbeda dengan bank umum konvensional karena kami ini masih juga harus punya tugas untuk literasi. Kenapa demikian? Karena memang posisi tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia ini baru ada di kisaran 30%-an lah, kurang lebih begitu ya. Dan kemudian tingkat inklusinya itu baru di angka sekitar 12 ke 13%. Jadi relatif pemahaman ya nasabah-nasabah masyarakat kita terkait dengan keuangan syariah ini masih bisa dibilang rendah dibandingkan dengan bank umum konvensional. Nah, problem berikutnya adalah betul tadi kata Mbak Dina tuh kadang-kadang terminologinya juga memang agak sedikit membingungkan gitu untuk sebagian orang. Makanya secara jelasnya ya bisa kita sampaikan dalam beberapa hal bahwa keuangan syariah itu adalah keuangan yang basisnya sebenarnya adalah sebuah transaksi yang sudah umum atau common di masyarakat kita. Cuma dideliver dengan istilah-istilah baru yang kemudian kita harus perkenalkan ulang. Inti dari keuangan syariah itu yang pertama adalah
ada beberapa larangan yang tidak boleh. Jadi kita bicara larangannya dulu nih ya. Karena intinya muamalah itu katanya, kata para ahli hukum Islam, itu adalah segala sesuatu ya, yang asalnya itu boleh muamalah itu, hukum asalnya itu boleh, kecuali yang dilarang. Makanya kita ingat-ingat yang dilarangnya ini, ya dalam Islam biasanya yang dilarang itu nggak banyak, sedikit supaya kita ingat. Makanya yang kita tonjolkan yang dilarangnya. Apa yang dilarang? Yang dilarang dalam model keuangan Islam itu adalah yang pertama itu judi. Ya. Judi itu jangankan dalam Islam, Oma Irama aja melarang ya Pak Cete ya, sudah sejak dulu tuh ada tuh lagunya kan, judi itu dilarang. Atau dalam istilah Islam itu maisir. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang kedua itu sesuatu yang tidak jelas, itu goror ya, tidak boleh itu. Yang berikutnya itulah terkait dengan riba. Riba ini apa? Riba itu adalah memberikan tambahan nilai terhadap sesuatu yang sesuatunya itu sebenarnya gitu ya tidak memberikan nilai tambah. Makanya dalam Islam kan uang itu dianggap sebagai alat ukur, bukan komoditi, sehingga tidak boleh ada nilai tambah di situ. Itu perbedaan yang mendasar ya. Nah yang berikutnya Pak, transaksinya bagaimana? Nah transaksi Islam ini sebenarnya sederhana. Kurang lebih ada 3 jenis transaksi yang dikenal dalam Islam, yang kita coba sederhanakan supaya lebih mudah kita pahami. Yang pertama ini sesuatu yang umum adalah jual beli. Jadi inti dalam Islam, teori pertukarannya itu harus antarodin, ya, harus saling ridho. Kan jual beli ya, trading itu harus ridho, saling ridho. Makanya Islam itu punya satu transaksi, yang pertama adalah jual beli. Yang kedua apa? Sebelum yang kedua saya jelaskan dulu, kenapa Pak harus jual beli? Karena jika untuk sesuatu ya, yang sifat barangnya, nilai barangnya sudah jelas, maka dalam Islam tentukan di awal. Misalnya begini, kita punya lahan, misalnya kan 1 hektar lah misalnya begitu ya. Sudah umum harganya misalnya 1 meternya 1.000. Nah berikan 1 hektar 10.000 dikali 1.000. Oh berarti 10 juta. Clear, karena barangnya ada, ukurannya ada, harga umumnya ada. Tinggal kemudian tawar-menawar. Ada kesepakatan, maka ada antarodin di antara pihak penjual dan pembeli, maka deal di angka kemudian 10 juta misalnya. Karena bisa kita tetapkan di muka, karena barangnya ada, harganya ada. Ya, sederhananya begitu. Yang kedua, itu adalah jika sesuatu itu belum jelas hasilnya, maka jangan disepakati nilainya, tapi sepakati rasio pembagian keuntungannya. Misalnya apa? Kita bikin usaha bareng-bareng, ya bersyarikah. Makanya kan serikat atau syirkah itu kan kata bahasa di bahasa Arab. Berbagi, berkongsi. Makanya ada kata-kata nisbah atau rasio, nasabah. Nah, itulah berkongsi, begitu maksudnya kan. Nah si A dengan si B berkongsi untuk usaha. Nah hasil usaha ini kan tidak bisa kita pastikan. Misalnya usaha jualan martabak kan begitu ya. Berapa jualan martabak setiap hari tidak bisa kita pastikan. Maka karena tidak bisa dipastikan, yang kita pastikan di depan adalah bagi hasil antara kita misalnya dengan rekan bisnis kita. Setelah kemudian usahanya berjalan, diperolehlah kemudian hasilnya sehari misalnya jualan 1 juta, besoknya 1,5 juta, besoknya 3 juta, sebulan ternyata dapat hasilnya 50 juta. Ya, maka kemudian dibagi hasilkan antara si kongsi A dengan kongsi B. Nah, jadi itu yang kedua, prinsipnya adalah syirkah. Yang ketiga, prinsipnya adalah jasa. Ya, jadi dalam Islam itu setiap kemampuan kita itu bisa dihargai dan bisa dihargakan. Tinggal kemudian kita bisa deal dengan orang yang punya kepentingan dengan jasa kita. Misalnya gitu ya, kita punya kemampuan menjahit pakaian. Maka kita bisa bilang ke orang, "Mbak, boleh buat baju melalui saya, dibayar per baju misalnya 5.000. Nah itu boleh tuh. Sehingga kemudian pada saat bajunya selesai 100 potong, maka 5.000 dikali 100 dia dapat 500.000. Jadi inti perbankan syariah atau istilah-istilah dalam perbankan syariah itu kurang lebih itu tadi. Tadi ada 3 larangan terkait dengan judi, tidak boleh spekulasi, kemudian goror, ketidakjelasan, dan kemudian judi, riba. Yang ketiga adalah dasar prinsip transaksinya, yang pertama adalah jual beli, yang kedua adalah bagi hasil atau syirkah, yang ketiga adalah berdasarkan fee atau upah.
Jadi kurang lebih itu, secara sederhananya kalau kita bicara terkait dengan bagaimana bank syariah itu beroperasi. Demikian Mbak Dina. Oke baik, terima kasih Pak Anton. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk seluruh panelis kita pada sore hari ini. Langsung saja aku akan buka floor langsung ya, langsung ada yang mau nanya. Ini mau nanya apa mau dapat voucher? Oh mau nanya, oke nggak apa-apa. Tapi mau aku info ke teman-teman buat yang nanya, terutama kalau pertanyaannya bagus, dapat voucher dari LPS dan juga dari Trans FNB. Langsung boleh angkat tangan? Yang kerudung pink dulu, boleh dibantu teman-teman untuk audionya? Ya. Yang kerudung pink, boleh disebut namanya kalau lagi kuliah dari kampus mana, kemudian mau ditanya ke Bapak siapa dan pertanyaan apa, silakan Mbak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ayu, kebetulan saya UMKM, produk kebab. Ya. Yang ingin saya tanyakan, sekarang kan lagi krisis pemblokiran dana nasabah oleh PPATK. Ada nggak ngaruhnya ke pihak bank dalam mencari funding? Dan kebanyakan masyarakat takut ke bank atau takut nyimpan uang ke bank gitu. Jadi kebanyakan mereka narik uang, nyimpannya ke wallet gitu. Itu pertanyaan dari saya Pak, terima kasih. Mau kepada siapa ditanyakan? Ke yang Bapak tengah ya? Kepada Pak Timothy. Oh ke Pak Timothy dulu. Okay. Boleh diulang berkaitan dengan pemblokiran Pak. Kira-kira pengaruhnya terhadap? Jadi sekarang kan lagi booming ya pemblokiran PPATK ya. Jadi kebanyakan sekarang masyarakat takut nabung ke bank. Takut nabung ke bank. Pada ngambilin uang itu rata-rata atau nyimpan aja deh ke wallet. Takut diblokir lagi, nggak ada melakukan transaksi gitu. Itu ada nggak pengaruh ke funding ataupun ngaruh ke perbankan seperti itu? Oke, ngaruh nggak sih Pak ke perbankan? Mungkin juga nanti boleh dijawab juga dari perbankan lain. Silakan Pak Timothy. Jadi pertanyaan yang bagus. Saya rasa tadi sama Pak Purbaya sudah dijawab sebagian bahwa nomor satu kalau taruh uang di bank jangan takut karena ada penjaminnya. Nah uang yang diblokir itu sebenarnya sama PPATK ada aturannya memang. Ya pada saat itu terjadi dan kita sudah lihat di masyarakat mungkin juga bergerak adanya masukan-masukan yang cukup tajam. Dan masukan-masukan itu diterima sama pemerintah. Jadi pemblokiran itu langsung dibuka. Kita udah bisa lihat hari ini dikatakan bahwa pemblokiran yang benar-benar kalau akunnya itu dipakai langsung udah dibuka. Dan untuk setiap bank, apalagi bank-bank besar seperti kami ini, mempunyai aturan yang cukup jelas juga. Walaupun sudah diblokir, bisa mengajukan pembukaan untuk pemblokiran. Dan posisi hari ini mungkin yang diblokir itu sudah banyak sekali yang dibuka. Tapi yang paling penting, jangan takut taruh uang di bank. Karena lebih aman taruh uang di bank daripada di bawah bantal. Di bawah bantal bisa hilangnya lebih gampang. Kalau di bank itu selama tadi Pak Purbaya bilang ada 3T Pak Pur ya. Selama 3T itu terjadi dijamin sampai 2 miliar. Dan dalam hal itu yang penting adalah taruh di bank. Dan taruh di bank itu kalau untuk UMKM sekali lagi harus mencari bank yang bisa memberi solusi. Karena kalau tarik bank uang yang gak diputerin untuk pengusaha gak jadi duit lagi. Jadi kalau nanti kita belajar dari Pak Cete mau punya 1 juta, 2 juta, 10 juta mungkin terus sekarang sudah MM-an. Duit itu harus diputar. Nah duit itu sebenarnya kalau saya lihat Pak CT, saya bilang Pak CT ini bukan entrepreneur. Bukan pemilik CT Group. Saya kalau ngelihat Pak CT ini pedagang uang. Sesungguhnya beliau ini pedagang uang karena beliau ngerti uang ini buat apa. Nah uang yang terjadi diputarkan, Bank Mandiri bisa bantu ibu. Jadi jangan sungkan-sungkan, taruh aja di Bank Mandiri. Udah pasti nanti diputarkan, kita jaga keamanannya. Pak Pur di belakang Bank Mandiri masih ada LPS ya Pak Pur ya. Jadi jawaban saya adalah sama pasti Pak Aqua
Pak Aqua nih mantan Bank Mandiri. Jadi pasti yang dibilang sama Pak Tim ini kata Pak Aqua, saya 100% support. Walaupun beliau di BRI. Benar ya Pak Aqua ya? Jadi artinya ke BRI boleh, ke Bank Mandiri boleh, ke BSI boleh. Tapi jangan takut. Kita di sini punya prosedur yang cukup bagus. Mungkin itu aja dari saya. Oke, baik. Mungkin Pak Aqua mau menambahkan? Saya mau ini sedikit. Pak, jadi ada nggak ngaruh dari pihak bank ya, masyarakat berbondong-bondong terakhir nggak mau lagi nabung gitu. Pada nariin uang ya, ada nggak kira-kira yang terjadi saat ini? Oke, ada yang mau menjawab mungkin Pak Anton atau Pak Aqua? Ngaruh nggak sih Pak sama jumlah pengajuan Jadi kalau rekening? menjawab anak muda ini memang harus lugas gitu. Pengaruhnya ada nggak? Ada. Pengaruhnya ada. Jadi Bank BRI itu kan punya jaringan 7.400 sampai ke kecamatan. Itu kami memang menemukan beberapa customer yang dengan sesaat dia narik. Ada yang 10 juta, ada yang 100 juta, tapi size-nya kecil-kecil. Kalau di total itu nggak besar. Cuma gaungnya itu yang besar. Dan kita bisa memberikan pelurusan, memberikan pemahaman berikutnya setelah kita datangi. Itu jadi saya nyatakan itu memang ada, tapi netralisir itu sudah terjadi. Dan kedua, untuk teman-teman semua di sini supaya lebih confident, bank itu adalah institusi yang highly regulated gitu. Jadi kemana-mana tuh dipelototin gitu, mau maju ke depan diatur, ke kiri diatur, ke kanan diatur, mau mundur aja diatur juga gitu. Sehingga sangat highly regulated dan regulator banyak yang melihat. Jadi bank itu fungsinya melakukan intermediasi dengan profesional. Jadi masalah aman, apalagi tadi kita cerita bahwa semua perbankan di Indonesia itu membangun capability digital. Jadi kalau kita sudah balik lagi secara konvensional hanya gara-gara isu itu, kemudian kita tidak main di banking lagi, kita yang ketinggalan. Karena sekarang untuk perputaran bisnis, misalnya di sini adik-adik mau punya usaha kecil-kecilan, warung, itu pun perlu digital. Bayar pakai kris gitu kan, order barang seperti apa. Kalau nggak ikut ketinggalan. Jadi tinggal bangunlah confident bahwa perbankan di Indonesia itu akan menjaga profesionalisme dan keamanan dana bank. Apalagi ada LPS di sini, gitu Pak ya. Terima kasih. Baik, Pak Anton mau menambahkan? Silakan Pak. Mungkin sedikit menambahkan, saya kira tadi penjelasan secara teknikalnya ya, teknisnya sudah disampaikan oleh Pak Timothy dan juga Pak Aqua. Cuma mungkin saya ingin sampaikan satu hal saja, bahwa bagi bank, ya, bagi kami di bisnis perbankan ini, nasabah-nasabah penyimpan dana itu adalah nasabah-nasabah yang utama yang harus kita lindungi juga. Jadi insya Allah kepentingan terkait dengan keamanan dana ya masyarakat itu bukan hanya kepentingan si penyimpan dana, tapi juga kepentingan kami di sisi perbankan. Jadi insya Allah apapun yang terjadi, isunya seperti apa, kita tetap utamakan bagaimana keamanan dan kenyamanan dari nasabah-nasabah kita. Saya kira mungkin demikian, terima kasih. Oke, mau ditambahkan ternyata dari LPS, silakan Pak Didik. Iya, tadi yang dari PPATK mungkin memang kita tahu bersama kayaknya belum cukup berkoordinasi dengan OJK maupun dengan perbankan, dan dengan masukan dari berbagai masyarakat kan kebijakan itu sudah dicabut lagi. Tapi intinya sebagai LPS tadi sudah digarisbawahi Pak Purbaya bahwa simpanan Anda walaupun diblokir, kalau terjadi apa-apa dengan banknya termasuk dicabut izin usahanya tetap dijamin. Dan nanti kita verifikasi kalau memang murni bahwa itu memang tidak ada di kesalahan nasabah, tentu akan kita bayar secepatnya. Yang tadi 5 hari kerja udah balik kalau banknya dicabut izin usahanya. Jadi intinya nasabah jangan khawatir terhadap itu, tetap aja simpanan Anda kalau memang sekarang diblokir, nanti dengan berlalunya waktu kan bisa dibuka lagi, itu tetap dijamin oleh LPS. Oke, luar biasa. Jawabannya sudah terjawab. Terima kasih Mbak Ayu. Vouchernya jangan lupa diambil ya, dikasih sama teman-teman panitia. Ada lagi pertanyaan? Yang cowok deh ya, yang depan boleh. Tuh, aku tadi udah bilang ya, posisi menentukan prestasi yang paling depan yang langsung dapat pertanyaan. Silakan, Mas. Boleh dibantu mic-nya? Yang pakai baju hitam? Mulai di masjid Pak. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sedikit saya sampaikan Pak, ya saya dari Kota Tanjung Balai. Saya naik kereta api ke sini Pak.
6 jam ya Pak. Iya Pak, 6 jam perjalanan. Kota Tanjung Balai Pak. Dari Tanjung Balai, mana orang Tanjung Balai? Oh. Oke, Ya. silakan. Sedikit saya cerita juga boleh ya Pak. Kota Tanjung Balai itu Pak, kota kecil. Pernah menjadi kota terpadat di Asia Tenggara ya Pak. Jadi saat ini generasi di Tanjung Balai itu Pak terkenal dengan namanya Palodes Pak. Tahu Palodes ya Pak? Nggak tahu ya Pak? Penipu online Pak. Penipu online. Saking kan terkenalnya, Mbak Imbong datang ke sana Pak. Sewaktu 7 orang pemuda yang berstatus masih sekolah tertangkap Pak. Mengatasnamakan Mbak Imbong. Waktu itu ditipu orang Singapura. Asli Padang tinggal di Singapura. Ibu itu datang ke Jakarta menjumpai Mbak Imbong. Mengadukan itu Pak. Dia sampai 21 kali men-tap uang Pak kepada penipu tadi. Singkat cerita dilaporin ke polisi, Tanjung Balai tengah malam penggerebekan di mana-mana Pak. Dapatlah tersangka 7 orang itu Pak. Lalu Mbak Imbong pun datang untuk melihat itu. Jadi ingin saya tanyakan, ini kan digital ini Pak, Bu ya. Gak bisa sekarang kita memang sistem digital memang sudah menyatu kan gitu. Jadi bersangkutan rasa takut kita menyimpan uang di dalam sistem digital ini, baik Dana, Oppo dan Livin dan sejenis lainnya Pak. Bagaimana mengantisipasi itu Pak? Karena kan maraknya sekarang seperti yang saya jelaskan tadi Pak, penipu online tadi Pak. Bagaimana antisipasinya Pak? Gitu Pak. Kita takut Pak nanti apabila kita punya uang di dalam digital tadi kan, kita takut hilang atau apa Pak gitu Pak. Singkat seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku coba ini ya karena tadi audionya cukup ini. Jadi di Tanjung Balai banyak penipuan. Baim Wong itu dari Tanjung Balai. Dia datang ke Tanjung Balai karena adanya pakai nama artis Baim Wong untuk menipu. Banyak di kontak-kontak. Bagaimana mengatasinya dari perbankan seperti itu. Karena cukup banyak masyarakat terutama di daerah yang mungkin sudah pakai begitu aplikasi tapi takut akhirnya mengatasnamakan misalnya artis Baim Wong. Iya, Raffi karena, Ahmad juga ada dan lain-lain. Hilang berapa Bang tadi uangnya? Jutaan juga. Jutaan? Iya. Merugikan besar. ya? Iya, kerugian. Mau dijawab sama Pak siapa dulu? Ya siapa aja boleh kayaknya. Oke silakan. Mungkin boleh? Pak Anton, Pak Timothy? Masing-masing karena mungkin boleh. caranya beda-beda. Yes. Kalau saya mengatakan bahwa dulu itu kita bawa uang di dompet. Sekarang kita bawa uang di HP. Ya kan? Ketinggalan dompet, dulu susah keluar rumah. Sekarang ketinggalan HP susah keluar rumah. Tapi prinsipnya mestinya sama. Kalau dompet, kita jaga kantong kita, bener gak? Jangan sampai dicolong. Karena kalau Baim Wong datang deket-deket saya, mau pegang dompet saya bilang, Baim Wong ngapain pegang dompet saya? Kira-kira begitu kan? Sekarang di digital, kita harus melek. Ini yang namanya bahasa kerennya membangun awareness. Nah itu sekeren-kerennya membangun awareness, akhirannya cuma satu. Yang punya HP ini, jangan kasih HP-nya ke Baim Wong. Nah ada lagi teknik yang lebih tinggi. Yang namanya identity theft. Ya kan ini bahasa keren lah. Keren gitu kalau kita orang digital mah bahasanya macam-macam. Pada dasarnya cuma satu. Jangan kasih dompet. Kalau dompet fisikal itu, kalau HP itu password. HP itu kata sandi. HP itu HP-nya sendiri jangan dikasih. Jadi kadang-kadang ada yang taruh sekarang lebih keren lagi. Kirim email, kirim WhatsApp, ada attachment. Atas nama Baim Wong, jangan GR. Gua nggak kenal Baim Wong, ngapain Baim Wong nyari gua gitu kan. Kalau Pak Cete nyari saya angkat.
Baim Wong cari saya nggak kenal, saya nggak angkat, minta maaf Baim Wong. Jadi kita jangan kegeeran, terus dibuka lagi. Dia bilang, oh ini ada undangan mau menikahi anak. Lu nggak kenal Baim Wong, lu terima undangan. Sekali lagi kita mesti pinter. Kalau kita dikirimin WA, di WA itu ada attachment. Attachment itu apa? Kita ngomongnya attachment bukan? Ada apa sih attachment apa? Lampiran. Ya. Terus nomornya, karena nomor Baim Wong kita kan nggak tahu. Kita lihat foto. Nah nomor nggak kenal Baim Wong, udahlah tutup aja jangan dibuka. Apalagi lampiran dipencet. Nah kalau lampiran dipencet itu namanya ada SDK. Nah orang teknologi rada pintar-pintar juga. Kita pencet dia masuk ke HP kita. Apalagi HP kita terbuka untuk boleh diinstal sama aplikasi lain. Jadi dengan kata lain, saya sama adik-adik di sini jangan terlalu termakan sama yang katanya orang terkenal. Orang terkenal itu kita nggak boleh GR, nggak akan nyari kita. Baim Wong saya jamin, nggak, kalau Baim Wong dengar hari ini, sampai hari ini saya belum pernah Baim Wong cari tim utama. Titipan saya itu, jadi nggak mudah ketipu. Kayak kita dulu jaga dompet. Konsep waktu Bapak punya, ini adik kan, adik ini punya dompet, Baim Wong datang, siapa namanya? Adi Sitorus. Adi Sitorus. Bang, Baim Wong nih samperin, kasih dompet kau ke aku. Baim Wong kasih nggak adik? Kasih nggak? Baim Wong minta dompet kau kasih nggak? Enggak. Nah ya udah, konsep itu mesti dipegang. Digital itu sama, cuman terlalu gampang. Jadi inilah yang namanya yang paling penting karena semua bank akan menjaga. Tapi begitu dompet udah diserahin, susah. Jadi dengan kata lain, awareness ini harus ditingkatkan. Digital penipuannya lebih gampang. Mungkin itu dari saya, mungkin Pak Aqua bisa menambahkan. Boleh Pak Aqua Baik, menambahkan? terima kasih. Jadi lagi-lagi saya ingin mengingatkan dengan adanya kasus penipuan segala macam, saya titip pesan kepada kita semua, kita nggak boleh mundur. Lantas kita nggak alergi digital, nggak. Karena digital channel baik itu di banking itu menjadi sebuah keharusan. Karena disitulah kita bisa melayani secara cepat, secara besar, secara mudah, layanan tanpa mengenal waktu, tempat, dan di mana saja, kapan saja. Teman-teman kalau menggunakan Super App bisa transfer, bisa beli investasi kapan saja, di mana saja. Mau di kamar, mau di jalan, bisa. Itu kemudahan. Nah itu yang paling penting itu di situ. Nah sekarang kita lihat dari dua sisi, ada internal sama eksternal. Itu banking secara internal terus membangun, terus menerus security. Apalagi ini ada teman saya nih, Timothy ini jago gitu IT. Itu dari waktu ke waktu kita terus melakukan perbaikan, penyempurnaan. Yang namanya hacker itu nggak berhenti. Kita udah bangun 10, dia nanti nyoba-nyoba. Kita bangun 12, dia juga nyoba-nyoba. Mungkin Pak Tim bisa berapa sehari Pak serangan super high-tech Pak? Tuh, di Mandiri 1 miliar per hari orang nyoba-nyoba. Tapi karena defensifnya kuat, itu bisa bagus. Nah sekarang itu yang internal. Jadi kalau teman-teman di sini semua kepengen yakin tempat saya bank menyimpan uang, saya pengen tahu bagaimana security-nya. Kita welcome, datang ke cabang, datang ke kantor pusat, nanya, saya mau nyimpan uang kayak tadi itu, misalnya Bang Adi itu. Bang Adi tadi pernah nanya trauma, saya senang tepuk tangan dong, berarti dia penabung juga gitu kan. Tepuk tangan gitu kan. Jadi artinya dia sudah menjadi penabung. Jadi boleh itu dilakukan dan bank itu harus transparan memberikan penjelasan. Nah sekarang pertanyaannya gimana caranya kan gitu tadi. Gimana caranya? Ya bank sudah memberikan website ataupun call center resmi. Nah itu dipakai. Kemudian yang namanya kalau teman-teman pakai super apps, ya entah itu Brimo, entah itu Livin atau apa namanya, Beyond itu. Dua hal yang nggak boleh keluar, user ID dan password. Itu poin penting. Jadi nggak boleh dikasih
suaminya, istrinya atau temen, itu bahaya juga gitu. Nanti kalau lagi berantem gitu, karena saya punya pengalaman Pak, saya dikomplain sama customer, Pak saya nggak pernah transfer, ada uang transfer 80 juta. Begitu saya cek yang transfer dari HP-nya, ternyata ditransfer jam 2 pagi. Ternyata yang transfer istrinya Pak. Nah itu nggak boleh, jadi please jaga user ID dan password. Kemudian maintenance dilakukan perubahan gitu kan. Entah sebulan sekali atau 2 bulan sekali dilakukan perubahan. Dan cari yang susah, jangan yang gampang-gampang, tanggal lahir, nama depan, itu bahaya. Jadi tipsnya seperti itu. Dan ketika ada penerima WhatsApp tadi, ada APK, ya mesti kita alert di situ. Jadi sebenarnya poinnya adalah kita tetap maju, kita pakai digital, cuman kita berhati-hati sebagai user. Tipsnya itu aja Pak. Baik, silakan Pak Anton. Mungkin sedikit tambahan ya, tadi Pak Timothy, kemudian Pak Aqua sudah sampaikan beberapa hal. Pertama tentu saya tadi itu password, PIN, segala macam itu jaga, itu rahasia kita. Nah yang kedua ini tips sederhana saja sebenarnya. Jika misalnya kebutuhan uang kita bulanan atau mingguan, taruhlah misalnya 2 juta, 3 juta gitu ya. Maka kemudian sisakan di tabungan kita, kan cenderung yang mudah ditransfernya tabungan ya. Sejumlah kebutuhan itu saja. Yang lebihnya bisa ditaruh di rekening lain. Misalnya apakah didepositokan, atau mungkin kalau di BSI ya, bisa juga mungkin beli emas di rekening emas gitu. Sehingga kalaupun terjadi ini kan teori mitigasi resiko ya, itu dengan limit, dibatasin limitnya. Kan kita Pak, kalau tiba-tiba saya lupa, saya tiba-tiba seperti orang kena gendam gitu kan, bisa loss. Lossnya pun tidak terlalu banyak. Ya, artinya kita batasin, mungkin limitnya tuh habis seminggu belanja gitu. Ya sudah, berarti kan uang kita hilang hanya seminggu belanja. Itu kalau kejadian, syukur-syukur tidak kejadian kan begitu ya. Jadi limitasi resiko. Atau caranya bisa juga cara yang lain, misalnya kalau gajian nih, terima gaji 10 juta. Segera aja ambil misalnya untuk kebutuhan 1 bulan dalam bentuk cash, kasih ke istri. Sisakan misalnya uang di rekening itu 1 juta saja. Lainnya pindahin ke rekening yang tidak terkait dengan transaksi. Kan bisa tuh buka rekening lain-lain kan, yang tidak langsung link dengan transaksi kita. Sehingga kalau ada penipu pun dia akan tidak bisa mengambil semua dana-dana kita. Sementara yang cash dijaga dengan tipe yang lain kan. Resiko di sini resikonya mau resiko digital, tapi resiko ketinggalan, resiko dicopet orang, tetap ada resiko juga. Makanya simpan hati-hati di rumah misalnya. Keluar rumah cukup bawa uang seperlunya. Nah yang berikutnya adalah terkait dengan ini saya juga punya saran, jika gitu ya kita punya lebih dari 1 handphone, saya sarankan bisa untuk yang transaksi keuangan gunakan di handphone yang penggunaan komunikasi relatif lebih rendah, sehingga kemungkinan dia dihack atau segala macam itu kecil. Dan kita pun ketika ngangkat telepon dari situ, kita tahu ini telepon bukan urusan pekerjaan atau urusan kita, ini pasti telepon orang yang nyasar, kita bisa abaikan. Nah yang berikutnya yang keempat, jangan terlalu mudah mendownload aplikasi. Karena kita tidak pernah tahu aplikasi apa itu yang kemudian bisa berpengaruh pada mobile banking kita. Ya saya kira itu deh, terima kasih. Oke, aku mau wrap up sedikit. Jadi uang belanja taruh di Bank Mandiri, uang pendidikan taruh di BRI, uang zakat sama uang ibadah taruh di BSI. Begitu Bapak-bapak? Kasih tepuk tangan dulu dong. Nah mungkin sedikit LPS sebagai tuan rumah, wrap up juga untuk dialog kita hari ini. Karena dari pertanyaan-pertanyaannya sebenarnya pertanyaannya adalah kekhawatiran anak muda nih Pak untuk menabung di bank begitu kan. Dari tadi pertanyaan dari Mbak Ayu dan juga yang kedua. Mungkin untuk kesimpulannya pada sore hari ini seperti apa Pak Didik? Silakan boleh singkat saja. Oke, tadi masalah keamanan security dari digitalisasi ya. Memang digital banking ini memang mempermudah hidup kita. Kita nggak perlu datang ke bank, semua transaksi bisa dilakukan melalui smartphone kita. Tapi yang tadi disampaikan oleh bapak-bapak dari BRI Mandiri maupun BSI, keamanannya harus terjamin. Nah itu yang kita termasuk dari kita sendiri sebagai pengguna. Jangan gampang memberikan PIN ke orang lain, kemudian password ke orang lain, atau tiba-tiba ada orang hubungin, ada OTP masuk, dikasih tahu, ternyata rekening kita udah dibobol. Tadi juga jangan gampang juga membuka lampiran attachment APK yang tiba-tiba kalau kita buka
orang lain itu bisa mengakses apapun data pribadi di HP kita. Nah, itu sesuatu yang ini kita sendiri juga barangkali perlu juga semakin giat untuk literasi keuangan udah naik, tapi literasi digital masih ketinggalan. Itu teman-teman mungkin di daerah-daerah itu tadi yang dengan gampangnya oleh orang terkenal dianggap itu dibuka segala macam, akhirnya jadi bobol rekeningnya. Itu yang utama. Tapi dari sisi penjaminan LPS sebetulnya tadi juga ada pertanyaan, gimana kalau tabungan saya, simpanan saya hilang di masa banknya masih beroperasi normal. Tentu saja nggak bisa minta ganti ke LPS. Dan mestinya itu urusannya masih di bank normal tersebut. Kalaupun mau mengadu, ya mengadu ke OJK untuk itu supaya jadi perhatian bersama. LPS efektif penjaminannya dibayar apabila banknya gagal, dicabut izin usahanya, baru bayar simpanannya dikembalikan LPS. Tapi kalau simpanan hilang, berkurang dalam bank normal, ada juga yang sering ngadu ke LPS minta ganti atau apa. Mungkin itu kesempatan ini itu bukan ranahnya LPS, itu masih ranah bank normal, bank tersebut maupun dibantu dengan OJK kalau untuk melakukan mediasi.